kembali lagi ke channel saya. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman kita mendaki ke Gunung Semeru. Nah, sana cukup banyak cerita yang bisa kita ambil setelah 4 tahun ya, 2018 bulan Mei. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena sangat banyak pengalaman, cerita yang pokoknya suake lah. Tidak terlupakan. Karena ya kita tuh bertiga ya, yang satu ini tidak ikut karena kena COVID-19 dan dia diisolasi selama 2 bulan. COVID. Enggak, karena ya ada kepentingan. Ya, dia kerja soalnya. Nah, jadi maaf ya, ini agak berisik karena memang di kampung. Kalau di apartemen ya enggak kayak gini. Oke. Nah, ini kita tuh awalnya ya biasalah, habis lulus iya, SMA anak lah. muda. Iya. Awalnya kita SMA kelas 2 itu ke Bromo. Tahu kan Gunung Bromo? Ya, kalau nggak tahu cari aja di Google. Ya itulah. Ke Bromo kelas 2. Nah, pas sampai Bromo karena ada tuh pelang Gunung Semeru. Nah, kita tuh penasaran. Ya udah, pas kelas 2 itu langsung kita mikir, ntar lulus ke sini ya gitu ya. Iya, tapi aku mau. Nah, yes, ceritanya singkat begitu. Selanjutnya kita kan SBM ya. Iya, SBM. SBM itu kalau nggak tahu apa sih, tes. Ya, tes SBM lah. Soalnya untuk mencari perguruan tinggi. Nah, negeri. Soalnya kita undangan nggak lolos. Saingannya berat. Nah, itulah tes. Nah, pas sudah setelah tes, kebetulan nginep di rumah Rian. Ya. Di sini. Nah, saya tuh berdua ini pokoknya itu ya, berdua sama ini di UB, di Universitas Brawijaya. Saya juga tesnya di sana. Nah, yang teman satu ini di Surabaya. Nggak tahu kemana, paling di Tanjung Perak. Di UNER bro. Bener tuh. Kayaknya di UNER sih. Kalau nggak UNER ya ITS, kalau Pak lupa saya harus. Nah, singkat cerita, habis SBM kita kembali tuh. Nah, kebetulan kan ya main. Saya tuh nginep di rumah ini. Ya, di apartemen saya. Apartemen dok. Nah, habis nginep, ingat tuh, daripada nggak ngapa-ngapain kan, Iya. ayo ke Semeru. Nah, dan saya dipaksa ini. Maksudnya saya nggak mau. ya udah, kita bertiga langsung habis SBM. Ya, SBM kita koordinasi untuk langsung naik ke mana, ke Semeru. Ya, oke, yuk ke Gunung Semeru. Nah, terus semuanya mengiyakan, akhirnya langsung gas. Nah, pas daftar di TN BTS. Iya. Nah, itu kan nunggu jawaban email. Iya, itu sangat ruwet itu. Ruwet, lama. Ya enggak ruwet sih, sini lama. Soalnya banyak yang direspon kan jadinya lama. Adminnya cuma satu, kasihan. Kita tuh sebenarnya ya mungkin namanya anak muda, ini mana sih jawaban emailnya kok nggak ada. Langsung berangkat gitu. Dan bingung lah pokoknya ini. Untungnya pas itu udah dijawab email, langsung konfirmasi, kita print, wis
Wis briefing siap. Nah, ini wis pokoknya soalnya gini, kita tuh ini Rian, Iya. teman saya yang namanya Iswan ini. Iswan itu yang agak kocak dan koplo dan agak geleor. Ini menarik sih, soalnya saya belum pernah naik bener-bener naik gunung tuh belum pernah. Cuman di Ijen kan, kalau di Gunung Ijen Banyuwangi itu kan cuman ya gunung, tapi kan ketinggiannya paling cuman nggak ada 2000 kurang tahu, pokoknya ya bukan gunung yang bener-bener gunung lah kan. Trekking cuman ya 2 jam 3 jam udah sampai di kawahnya. Ya, dan saya juga belum pernah naik, tapi pernah naik ke Gunung Kembar saya. Ya itu ya gitu deh. Nah, terus setelah daftar, Iya. kita langsung ya beli logistik. Iya, dan nyewa tenda soalnya kita lagi naik gunung pertama lah, belum punya peralatan. Ya. Ini langsung ke Re. Iya, langsung beli tas saya sama sleeping bag. Sebenarnya saya pengen beli yang Jack Wolfskin, tapi di Kediri nggak ada. Terus akhirnya beli yang Re aja. Kalau saya cukup merek dalam negeri aja, yaitu Eiger. Saya langsung ke Eiger beli tuku matras ya. Ya, matras sama sempak waterproof. Ya gitulah. Terus nah, kebetulan nih teman saya yang satu ini nggak punya karir. Kalau saya emang udah ada, ya dulu pas ke mana ya, pas ke Ijen itu, pas habis itu udah kan tadi rencana pas lulus yuk ke Semeru, itu udah makanya beli karir itu. Terus ini saya ajak. Nah, habis itu setelah karirnya cuma 2 ya, 2. habis itu kita koordinasi lagi, apa yang dibawa, berangkat jam berapa. Nah, oke, ceritanya Semeru itu enggak selama tahun-tahun sekarang ya. Dulu itu masih ya agak sepi lah. Sepi. Kalau sekarang itu kayak pasar. Di Ranukumbolo itu kayak pasar. Pokoknya booking itu enak, nggak error kok, langsung milih bebas tanggal berapa, bulan apa bebas. Nah, dulu bulan Mei ya. Nah gitu. Nah, setelah koordinasi, nah di Semeru surat sehat. Kalau persyaratannya itu harus surat sehat H-1, KTP, terus pokoknya kartu identitas itu sama 2 itu aja. Kalau sekarang nggak tahu, kalau sebelum pandemi 2 itu aja. Kalau sekarang pandemi kemungkinan kurang tahu saya. Oke, dulu kan masih nggak ada kan pandemi ya? Iya, itu masih persyaratannya setauku kalau sebelum pandemi itu KTP sama surat sehat H-1. Terus bisa 4 hari ya? 4 hari, 3 malam. Nah, kita tuh booking 4 hari, 3 malam, santai jalannya. Nah, kita cerita sudah booking, surat sehat. Gini loh, dulu tuh pokoknya ingat ya. Kita tuh naik dari Jumat. Hari pertama. Hari Jumat. Hari Kamis itu tanggal merah. Nah, terus kan tanggal merah kan kalau puskesmas klinik kan tutup. Akhirnya kita membuat hari Rabu. Dan waktu sampai di pos Ranupane ternyata tidak boleh. Nah, ntar saya undur. Berangkat dari Kediri jam 1 malam. Sepeda 2. Ini naik Mio M3. Sama saya. Saya sendiri, aku dewe ya. Dewe numpak dokar jare.
Kalau aku naik motornya ini. Iya, aku goncengan sama Iswan. Iya, naik M8. Iya. Soalnya kenapa? Naik motor New M3 itu kan kalau Matic kan space-nya besar. Jadi bisa buat belakang itu buat karir yang 75L. Nah, ini bawa karir yang 50L ya. Itu naik M8. Itu bergegas jam 1. Itu pokoknya dibawa lah jam 1 malam. Nah, sampai Malang itu jam 8-an ya. Gak sampai deh. Gak jam 7-an. Ya kita jam 7 jam 6 lah. Terus ke saudaranya Rian. Iya deh. Bener. Bener. Cukup tenda. Iya, cukup tenda sama peralatan. Nah, ini aku nggak tahu ya. Pokoknya ya harus tenda ya, namanya tenda kan nggak tahu ya. Tenda ya tenda. Ternyata tenda itu ada single lawyer sampai double. Single sama yang double dan ternyata kita bawa yang single. Bayangin ya, ke Semeru bulan Mei bawa tenda single. Terus aku gak bawa sleeping bag. Good. Teman saya ini sangat prepare sekali. Ini jangan ditiru ya. Serius gak tahu apa itu sleeping bag. Ini bawa tapi ya nggak meneng tahu. aja iki. Meneng aja ngomongi bos. Aku mau aja sih nggak ngatek nih. Ya segitulah. Saya sama Iswan nggak bawa sleeping bag, dia bawa. Oke lah. Soalnya Kita kulitnya kan tebel seperti beruang kutub. Ya ini wajar lah. Pokoknya ya. Makanya pas dari nanti saya ceritakan lagi nanti dari Semeru itu sangat perlu ya pengalaman kayak peralatan itu penting. Iya, sangat penting. Nanti ceritanya ini, Pak. Iya. Pokoknya dengerin terus. Oke, guys. Selanjutnya kan kita langsung berangkat habis dari rumah saudara saya, kita langsung berangkat ke TN BTS. Ke itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Iya. Itulah Ranupane. Nah, kan kebetulan kalau via Tumpang kan kita kan dari Malang ya tetap kayak mau menuju ke Bromo. Itu kalau ke Bromo ke kiri turun, kalau Ranupane ke kanan. Nah, kita ambil ke kanan. Iya. Itu ya. Saya kira itu deket Ranupane. Ternyata waduh, bro, jauh. Ternyata jauh. Kita tuh santai ya sampai Malang. Ya mungkin sampai Ranupane jam 10 ya wis datang. Itu ya, enggak 10. Itu sampai Ranupane mau setengah 12 ya. Itu baru Hampir, sampai Ranupane. Hampir siang. Gila, jalannya wis naik. Sama waktu dulu itu jalannya masih rusak. Kayak masih beton tuh. Ya. Nah, sampai Ranupane sekitar ya setengah 12. Nah, kita kan Jumat itu ya terpaksa nggak Jumatan. Astagfirullah. Saya tetap Jumatan. Saya tetap Jumatan. Nah, terus habis sampai, nah ya udah kita tuh langsung simaksi ya. Ya, ngisi simaksi, dicekin sama mengumpulkan hasil kita booking. Ya itu. Kayak pokoknya kayak formulir lah, banyak di print-printan gitu. Tapi saya salut sih TN BTS karena ya kedisiplinannya ketat itu. Semeru bisa tetap lestari, tetap terjaga. Iya. Kantor tutup Jumatan. Nah, iki gak Jumatan salah ya. Aku Jumatan dewi. Wis kita mulai nunggu. Iya, molor. Jam setengah 1 baru dibuka lagi. Ya, jam 1-an baru dibuka. Nah, setelah Jumatan. Logistik. Nah, pas kita logistik dilihat surat sehat kita bertiga, ditanya, "Loh Mas, kok suratnya H-2?" Kita jawab, "Loh Pak, Kamis kan tanggal merah, kita terpaksa
hari Rabu. Terus petugas TNBTS bilang nggak ada alasan, tetap H-1. Kita cari lagi. Dan ternyata di dekat pos itu ada kayak semacam puskesmas, untung bisa bikin surat sehat sih. Iya, untung duitnya cukup. Ora cukup ya wis. Ya wis, mulai. Gila. Ya itu uji sabaran ya. Iya. Habis sudah selesai simaksi, selesai briefing. Tahu kan ya kalau pernah ke Semeru di briefing di Jambangan nggak boleh ngecamp, nggak boleh ngambil sumber air di Kalimati malam-malam gitulah. Nah ya udah habis briefing selesai, kita berangkat bertiga. Kita berangkat jam 2 baru berangkat ya? Iya, jam 2. Start trekking tuh jam 2. Jam 2. Ya udah siang lah, siang kita menjelang sore. Berangkat normal sih, masih normal. Saya tahu nggak aqua yang 4 literan, yang 1,5 liter itu loh. Iya. Karir saya bawa 4. Saya gini kayak itu loh, beli jajan. Bayangin. Dan itu ini asini dia kuat kan, bekas angkat berat. Itu makanya pentingnya apa ya? Packing yang rapi di gunung itu. Kita bener nggak tahu ini karir not apanya gimana, kita nggak tahu. Astagfirullah, saya sini udah tak bilang ngeyel dia. Ya udah normal ya, berangkat. Iya. Sampai dia Plang. Ya Plang, Gunung Semeru itu loh, tahu kan? Kayak pintu masuk pendakian itu. Ya udah tetap berjalan dan akhirnya kita nyampe di pos 1. Saat itu kita istirahat minum, makan, sama lihat makan kurma lah, aku inget itu. Makan kurma, dia kurma, saya kebab saya. Kalau nggak kebab saya nggak mau saya. Ya gitulah, kita lanjut lagi. Habis itu kita lanjut sampai pos 2, nggak tahu jam berapa. Pokoknya ya saya agak lupa juga sih. Sampai tahu jembatan loh, jembatan yang warna merah itu. Nah pokoknya sampai jembatan itu sekitar mau maghrib. Iya, mau maghrib itu. Nah pokoknya itu terus kita jalan. Nah sampai pos 3 itu sekitar jam 6-an. Iya, jam 6 maghrib. Dan kita di pos 3 itu istirahat untuk sholat maghrib. Ya, istirahat tunggu waktu maghrib selesai. Habis itu kita lanjut ke Ranukumbolo. Nah pos 3 itu kan kalau ya tahu sendiri lah, pos 3 kalau di Semeru kan kalau malam itu gimana gelapnya. Itu ya alhamdulillah gak ada apa-apa sih, kita pokoknya ya tetap berdoa. Nah terus sampai Ranukumbolo itu sekitar setengah 9. Itu bukan Ranukumbolo yang pertama ya? Ya. Ranukumbolo yang masih ada sini itu loh, ya, yang belum, yang nggak ada shelternya itu. Iya, bayangin. Setengah 9 baru nyampe. Itu kita ya terus sempet pasrah ya saat rugi. Gak sih, awakmu tok sing pasrah. Tenan le. Iya, pasrah. Soalnya udah mana Ranukumbolo kok nggak sampai udah malam, udah kedinginan. Terus sampai Ranukumbolo masang tenda nggak bisa. Bukannya nggak bisa, cuma tangan kita kaku. Gak iso le masang tenda. Iso, cuma gara-gara adem kan kaku toh. Malih ngongkon, minta tolong ke tenda sebelah lah. Makanya pokoknya lihat ya, mas-masnya yang nolong kita. Ya toh, Mas, ditolong mas-mas, kita minta tolong, Mas, permisi Mas, bisa nggak bantu kita pasangin tenda. Itu kita nggak bantu, dia yang masang, serius. Kalau nonton ini makasih lah. Makasih. Besok saya ajak ke mana ya, ke Klothok aja.
soalnya tangan udah menggigil. Pokoknya menggigil pola. Dan ada teman saya itu nggak bawa sarung tangan. Iya. Sarung tangannya diganti kaos kaki. Itu dingin pokoknya. Terus habis itu kita udah tendanya itu udah pas masnya masang tenda, kita lihat oh caranya begini, frame-nya begini. Habis itu kita ini teman saya yang Isfan ini ngeyel pokoknya. Bisa. Pengen tak delepno ndek Ranu Kumbolo arek. Bisa gampang bisa. Sampai 10 menit nggak bisa. Akhirnya dibantu lah itu sama mas-mas. Setelah itu kita habis di tenda berdiri, kita ya buat angkat-angkatan lah, energen, tangan, mie. Nah, mie instan pasti. Ya, mie instan, teh, jahe. Oke, ya paling 15 menit setelah itu kita siap-siap untuk tidur. Nah, ya. Tidur ini ya. Kita tuh langsung berpikir bahwa nah, kita kayaknya besok nggak bisa lanjut. Soalnya apa? Ini Rian udah dingin, kedinginan pokoknya. Saya, Iswan udah tidur itu pokoknya menggigil. Nah, udah berpikir wah kita nggak kuat nih, kita besok turun lah pokoknya gitu. Nah, dia tidur, saya tidurnya gini, gantian lagi. Saya pas selonjor. Jadi tidur itu nggak selonjor, nah, kita duduk. Saking dinginnya Semeru, gila pokoknya. Nah, habis itu ya sehari itu setelah kita menggigil, tidak terasa ya kita tidur bisa tapi ya nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Habis itu paginya ya kita bangun. Nah, pas bangun ya dinginnya enggak, maksudnya masih dingin tapi enggak, masih mending lah, kita buat gerak. Nah, setelah itu kita keluarlah, sinar matahari. Ya, matahari menghangatkan badan. Nah, dan di sana kita jogging. Yang gitulah. Ternyata pas pagi kita lihat itu beda. Ternyata kita masih yaitu masih di Ranu Kumbolo yang samping itu, belum Ranu Kumbolo yang pusat itu. Ya udah, kita tetap menghentikan tubuh, matahari mulai keluar lah. Alhamdulillahnya kita itu 4 hari di sana cerah terus, ya kan? Ya, cerah. Cuaca bagus, nggak ada badai, nggak ada, cerah terus. Nah, alhamdulillahnya itu. Terus kita pas udah makin panas, makin cerah, tenda kita makin panas. Ya kita packing dan sama masak. Iya, masak. Ya buat seadanya ya. Sosis gitu. Ya. Minyak kita jadi minyak. Minyak jadi apa kayak mengeras membeku. Ya, kayak es lah di dalam. Saking dinginnya di Ranu Kumbolo itu. Soalnya kan kalau di gunung kalau musim panas maksudnya musim panas di gunung itu kebalikannya. Ya. Sangat dingin itu. Nah itu selanjutnya setelah itu kita nggak jadi pulang karena badan hangat, semua aja udah enak. Kita lanjut ke Kalimati. Yaudah, kita berangkat jam 9 ya? Ya. Jam 9 pagi setelah sarapan kita jalan ya santai pelan-pelan lah sambil menikmati pemandangan. Ya kan soalnya di Ranu Kumbolo kan itu tahu sendiri lah, view-nya itu jos Ranu Kumbolo. Nah, kita foto bentar di apa itu Tanjakan Cinta. Ya, kita udah sampai di Ranu Kumbolo. Ternyata deket lah, paling jalan melewati satu bukit ya, ke atas dikit terus udah sampai Ranu Kumbolo yang pusat itu. Nah, kita foto. Nah, saya pas ke Tanjakan Cinta itu enggak ada mitosnya, cuman enggak kayak saya lihat belakang gitu, pokoknya jalan. Yes, pokoknya intinya jalan. Iya. Kita menghormati mitos itu. Iya, jalan. Itu pas dari atas Ranu Kumbolo. Gila, keren sih. Keren, mantap. Kita pas ke Bromo yang lihat apa?
Bukit Teletabis ya sangat bagus. Pas ke Semeru ternyata lebih bagus ternyata. Iya. Dan nggak rugi kalau Anda liburan ke sana itu nggak rugi. Iya, pokoknya jos lah Semeru. Nah, bersih. Terus Dranokumbolo nggak boleh nyuci. Ya gitu. Terus jalan kita sampai Ororombo. Nah, ini savana yang luas. Sayangnya LDWS-nya nggak mekar pas itu. Soalnya pas musim panas mungkin nggak mekar. Iya, kepanasan soalnya. Terus tekan dia deh. Habis itu kita jalan habis dari Ororombo kita nyampe di Cemoro Kandang. Nah, dan situ kita istirahat, beli semangka. Semangkanya jos. Makan gorengan, enak pokoknya, nggak rugi lah. Ya enaknya Semeru tuh gini. Semeru itu ya kita kan udah ke Argopuro, ke Raung, itu per pos kalau di Semeru itu ada yang jualan. Ya, enaknya gitu sih Gunung Semeru. Gak usah bawa logistik banyak-banyak kalau Semeru. Aman. Kalau Argopuro bawa logistik dikit ya wes. Dimakan macan Anda. Ya udah sampai Cemoro Kandang, istirahat bentar, kita langsung ke Kalimati. Nah, ini treknya tuh ya Semeru ini lumayan datar ya, kalau belum ke Mahameru itu masih enak lah. Kalau Kalimati juga ya nanjak tapi dikit. Ya, nanjak nanjak tipis. Ya. Nah, singkat cerita kita sampai ke Kalimati jam berapa? Sore lah, jam 4:30, setengah 5. Ini nggak tahu ya cepat atau lambat, pokoknya sampai dari Dranokumbolo jam 9 pagi sampai Kalimati itu jam 4-an lah. Iya, sore. Terus kita bagi tugas pas udah nganu tenda. Kita apa tuh namanya, ambil air. Aku sama Iswan ambil air, Rian ini jaga tenda. Iya. Nah, pas ambil air itu suasananya gila sih. Kalimati. Ada ya jejak kucing besar. Itu mungkin macan atau yang di briefing seperti panther itu serius ada. Seperti panther mobil. Panther mobil ya panther. Nah, lu singo ireng le. Singo. Lu kan apa jadinya pokoknya kuwi lah. Apa jenis macan kumbang. Nah, macan kumbang. Nah, kita sudah lah. Setelah ambil air, ya kan? Kita naik ke guruk ke tenda. Setelah ambil air kita ke tenda. Iya. Masak tempe. Juga sosis. Salah. Sosis. Iya, sosis. Sama mie. Kita soalnya apa ya? Minim pengetahuan ya. Jadi yang kita makan itu ya mie, sosis, nasi, mie, sosis, nasi gitu, ya, sama gorengan sama semangka yang beli itu. Wis udah itu, Pak. Mau masak spaghetti ya nggak ada. Ya kita bawa tempe karena tempe ini bosok. Soalnya apa? Di Dranokumbolo kelamaan. Iya, minyaknya kan jadi es, kita nggak bisa goreng. Itu bener-bener jadi es serius. Wah, sampai atos gitu. Nah, setelah kita sampai Kalimati ya istirahat, ngopi, ngeteh, energen. Ya. Itu kita summit ya, ke Mahameru. Paginya kita summit. Jam nggak pagi lah, jam 1-an ya. Ya, jam 1. Nah, singkat cerita nih. Ya, Bu. Kita kan tidur jam 8-an ya. Jam 8 kita udah tidur itu. Ya, serius capek. Nah, jam 8 tidur. Jam 12 tuh udah tergendar orang-orang itu. Tadi kan gini ya. Kalau di Dranokumbolo kan lumayan rame. Iya. Di Kalimati itu berkurang pendakiannya. Serius itu nggak tahu apa. Soalnya tujuannya paling banyak itu di Dranokumbolo. Iya. Nah, terus itu jam 12 malam udah terdengar suara-suara. Nah, suara-suara orang masak, iya, orang-orang udah siap-siap lah. Iya. Terus ini
aku bangunin Iswan, aku bangunin yuk. Dan kita tuh sempat yakin summit. Iya dah. Soalnya cerita-cerita ya rata-rata kan batas vegetasi itu kan cuma di Kalimati. Nah kalau melewati itu nggak tanggungan orang Taman Nasionalnya, jadi seumpama ada apa-apa ya wis gak ada, iya, gak ada asuransi gitu loh ya, gak ada asuransi. Nah itu kita bener nggak tahu ya. Sebelum itu kita nggak tahu, pokoknya kita ingin ke Mahameru itu tok. Nah ya udah singkat cerita kita summit, kebetulan ada rombongan ya kita ya, bareng. Kita boleh join, oh ya bisa mas. Nah kita 12:30 itu summit. Ya udah mental di sini dimulai. B aja padahal. Setelah itu kita bareng rombongan jalan melewati hutan pinus. Iya. Melewati situ kita sampai di Arcopodo. Nah itu mantap sih. Setelah itu kita di batas antara hutan dan pasir. Nah, itu terus ada pohon cemara, pokoknya cemara itu terakhir. Nah pas itu ini pribadi saya loh, oh itu udah masuk kayak pasir itu, yang trek pasir itu. Iya, di Cemara Tunggal. Nah itu kan katanya sih Semeru kan, kita memang belum pernah ke sana ya, tapi saya baca-baca sekilas itu katanya kalau naik kayak pokoknya merangkak gitu loh, turun merosot. Nah pas benar-benar terjadi itu gila sih. Saya naik itu sambil merangkak. Itu sekitar, soalnya berat sekali. Iya. Nah saya baca itu kan Kalimati sampai ke Semeru itu 6 jam ya, sampai 7 jam lah, paling lambat 1 jam lah ya. Ada yang bisa 5 jam 4 jam lah. Ini kita bertiga sampai Mahameru berapa jam? 10 jam. Amazing. Itu sebuah rekor muri. Serius, kita naik gini turun gedung, terus ada batu juga, gila pokoknya Semeru ngeri sih. Itu kan ngeri banget. Ada batu itu dibilangin awas batu kiri, kita ke kanan. Wah untungnya nggak bisa bayangin sih. Untungnya kayak ya Rian terus Iswan ini teman saya itu nggak ada yang hipo lah, pokoknya dari Ranupembolo itu fisik bener-bener gila pokoknya. Gila bener. Nah setelah kita terus jalan semangat, terus saya duluan, aku semangatin, ayo puncak dikit lagi nih. Pas saya dari atas tapi tetap jaga jarak. Nah ya setelah 10 jam itu sekitar pokoknya jam 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Jam 9:30 ini udah kelihatan tuh bendera. Nah saya ini sampai duluan, terus Rian langsung nyusul. Nah yang terakhir itu sangat kocak itu. Dia di trek ketiduran. Teman-temannya udah sampai di atas, dia ketiduran di trek. Gila dia. Nah ini orang kan biasanya nih, ya udah akhirnya alhamdulillah kita sampai Mahameru jam 10-an lah. Kita sampai Mahameru, ya kita senang, tapi kita cuma datar gitu biasa aja. Oh inilah Mahameru. Apalagi Iswan itu yang ngomongin Rian, dia cuma tidur. Sampai puncak dia nggak foto atau apa, dia tidur langsung nanti. Tapi bener-bener gila sih treknya. Ini ya ini pengalaman ya. Ya alhamdulillah kayak Rian ke Raung, udah pernah ke Argopuro, ya saya ke Rinjani kan udah pernah. Itu ya sama Mahameru, menurut saya pribadi ya, itu beretan Mahameru kok ke puncak. Ini menurut saya. Iya. Soalnya berpasir, merosot, terus ada batu. Kalau ya kayak Rinjani itu letter E itu gitu, jadi buat santai masih bisa. Kalau Mahameru gila sih. Gila. Emang jos Mahameru.
Nah pas sampai puncak kita ya foto biasa ya, seneng, tapi awan-awan kita berada di kayak di atas awan gitu karena kan ketinggian 3000 berapa ini loh 3676. Ya ini. Nah ya udah kita foto-foto terus menikmati ya 20-30 menitan lah, itu badan udah terus wajah terbakar gosong jam bayangin. berangkat glowing sampai sana gosong. Ya udah singkat cerita nih setelah sampai puncak ya kita bersyukur banget, cerah, bener-bener cerah itu, cerah, nggak kabut, nggak bener-bener cerah, pokoknya nggak badai lah intinya, cerah ya. banget. Alhamdulillah Alhamdulillah kita berkat doa saya. Kalau Ya. orang teman saya nggak pernah doa deh. Ya beruntung lah pertama kali ke bener-bener gunung, ke Semeru itu di sama yang kuasa sama Allah diberi cuaca yang cerah, Iya. tidak hujan, tidak badai, itu beruntung lah kita. Ya Beruntung. udah kita turun, nah turun itu bentar ya kalau turun. Bentar, paling cuma ya 1 jam. Ya ada itu break 75 kita ya tahu sih, tapi kita udah Hati-hati, ya, turunnya pokoknya hati-hati. tetap. Nah ya udah kita sampai Kalimati sekitar jam 1 ya, Ya jam siangan pokoknya. siang pokoknya kita tidur tidur lagi sampai sore. Habis sore, ya. menjelang sore kita packing lanjut ke Ranukubolo Iya. lagi. Kita tidur, nah setelah kita tidur kita bangun, kita pokoknya sore jam 3:30 ya itu molor sih, soalnya emang capek habis summit, kita molor jam 3-an baru bangun lagi, Iya. 3:30 packing, jam 4 ke Ranukubolo. Ya udah kita jalan lagi turun sampai Ranukubolo itu sekitar Ya, jam. habis maghrib, menjelang maghrib lah, menjelang Iya. maghrib. Oh ya, lupa. Pas kita sampai itu ada bapak-bapak yang udah tua ya. Iya. Itu katanya udah 3 kali ke Semeru. Nah, dia itu yang keempat ini mudah-mudahan berhasil ke puncak Mameru. Nah, yang keempat kemarin pas baru sama kita tuh ternyata berhasil, dan itu seneng banget sih bapaknya. Didampingi sama ya kayak porter ya, kayak guide. Iya. 3 orang itu berhasil. Usia sekitar 57 kalau nggak salah. Iya, 57. Ya, tadi kelewatan. Kita bareng itu sih. Gara-gara itu kita ngikutin di belakangnya sudah tahu. Jadi kita tahu jalurnya ya Mameru. Kalau nggak ada itu, waduh, nggak tahu lagi sih. Ya udah kita sampai Ranukubolo. Iya. Kita diriin tenda, masak-masak. Udah bisa di tenda sendiri kita. Iya, udah. Di Kalimati ya udah bisa. Ya udah. Di Ranukubolo yes, tuku gorengan itu ya, tuku gorengan, menikmati. tuku apa ya, semongko, Nah. pokoknya dinikmati lah. Iya. Nah, kita tidak begitu kedinginan soalnya kita udah kayak mengantisipasi ya. Jadi kita kayak ya memang yang waktu awal itu pas berangkat belum kayak, mungkin kita masih badannya belum beradaptasi. Iya, kak kaget lah Iya. awal itu. Kalau habis turun ini udah enakan. udah dia dingin cuma nggak begitu parah. Iya. Nah, kita tidur. Nah, pas jadi rencana besok pagi itu kita langsung turun ke Ranupani. Iya, kita turun. Nah, jadi ya udah kita tidur jam 9-an ya. Iya. Itu foto-foto di Ranukubolo yang pusat itu. Iya, Ini bener-bener di Ranukubolo yang pusat itu. Nah, ya udah. Sunrise, bos. Ya, itu keluar pues pokoknya cerah 4 hari itu. Iya. Bener-bener cerah. Ya udah.
kita jam 9, ini jam 8 itu pagi jam 8-an. Bangun awal jam 5:30 lah. Jam 5:30. Itu kita ya BAB. Gila nih hari ini. Itulah pokoknya buang air besar. Iya. Selanjutnya kita masak sampai menikmati suasana Ranu Kumbolo. Iya, menikmati. Ranu Kumbolo enak itu. Tapi ya ini kan masih tutup. Ya. Ya semoga saya buka sendiri. Ngawur. Ya pokoknya saudara di sana semakin baik lagi lah Semeru. Nggak ada apa-apa lagi, nggak meletus, maksudnya nggak erupsi lagi. Iya. Udah, setelah kita masak, kita prepare, kita turun ke Ranupane. Jadi kalau 4 hari itu santai ya ke Semeru. Santai banget. Santai, pokoknya santai. Nggak usah tergesa-gesa. Iya. Tapi kalau ini pandemi katanya sih 3 hari itu ya maksimal berat 3 hari. Sih kok 3 hari menurut saya ya. Berat. Boyok rasanya kan protol. Ya nggak tahu kalau pakai guide atau porter, nggak tahu ya. Soalnya kita tuh bener-bener sendiri, nggak pakai open trip, nggak pakai kita porter. Kita kan gitu. Anak strong, gitu. Anak kuat. Anak mandiri, nggak mau pakai porter dan guide. Nah itu singkat cerita turun aman ya, udah aman. Turun aman ya, biasa lah kayak orang-orang turun. Iya, sampai Ranupane itu jam 1. Iya, habis itu kita sampai Ranupane, kita bersih-bersih ya, nggak mandi sih, mungkin kayak BAB kencing gitu. Iya, ngising. habis bersih-bersih kita langsung lanjut pulang ke Kediri. Nah itu ceritanya. Sampai Ranupane jam 1 ya, terus kita langsung ya simaksi lagi, dicekin. Nah ini yang saya salut sih, sampah juga dicek ya, itu berapa sama seanunya Semeru, makanya dia termasuk gunung yang bersih sih. Saya lihat itu benar-benar dicek sampahnya berapa, terus kotorannya, botol-botol itu dicek semua. Iya benar. Pertahankan Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, habis kita langsung pulang sampai Kediri malam ya. Malam. Dari Ranupane jam 1, ya 1:30 lah sampai Kediri itu malam jam 8. Bayangin. Gila enggak? Itu mantap sih. Sini boyok pokoknya, habis dari Semeru langsung PP Kediri. Nah, oke, setelah ya kita sampai Kediri itu senang ya, bisa ke Semeru. Udah pulang dengan selamat. Ya, pulang dengan selamat. Paling penting itu ke gunung itu tujuannya cuma satu, pulang dengan selamat. Nah, setelah ya udah, kita pas udah turun dari Semeru, kita senang. Habis itu selang seminggu kalau nggak salah, itu aku tahu nih, loh ternyata nih Gunung Semeru itu tertinggi di Jawa. Serius, ini kita bertiga tuh nggak tahu kalau Semeru itu ternyata tertinggi di Jawa. Nah, ternyata bener pas saya cek di Google. Ya, di Seven Summit itu ya. Itu kan nomor 1 Kartens di Papua, nomor 2 itu ada Kerinci di Sumatera, nomor 3 ada Rinjani, nomor 4 ada Semeru ini di Jawa. Nah, terus bawahnya tuh kurang tahu apa Bukit Raya atau saya lupa, pokoknya Semeru nomor 4 lah. Klotok nomor 5 klotok. Nah itu, nah makanya pas sampai Mahameru itu kayak oke, ini puncaknya, ini Mahameru. Ya cuman ya udah biasa, ada asap itu yang besar itu namanya apa? Asap kukusan. Wedus gembel. Ya wedus gembel itu ya keluar itu. Tapi kita ya, ini puncaknya ya. Cuman ya gatar gitu soalnya itu nggak tahu kalau ternyata itu tertinggi di Jawa. Tapi ya senang lah. Senang. Terus ada filmnya juga 5 cm. Ternyata habis itu saya lihat, loh ada filmnya juga, ternyata
Ya sangat. Iya. Di situ saya juga main bersama bersama Pevita. Nah pelajarannya nih yang bisa dipetik nih. Petiklah mangga. Kanan nih. Ya pokok pelajaran yang dipetik itu jangan meremehkan apapun yang kalau naik gunung intinya jangan meremehkan lah, prepare Ya, harus betul. prepare yang bagus. Ya. Nah saya tambah itu betul ya. Soalnya kalau saya pas nggak bawa SB itu bener-bener kedinginan ya. Iswan teman saya ini bawa enak ini bawa aja masih kedinginan loh. Gaya adem tok. Aku Serius. sini gaya adem tok. Itu ya bener-bener, makanya untungnya kita bertiga pas di Ranu Kumbolo yang pertama itu dinginnya kayak gitu, minyak sampai jadi es itu, untungnya nggak ada apa-apa, kita tidak kena hipotermia. Kalau kena itu Wah, langsung evakuasi tim SAR. makanya pelajarannya itu pokoknya jangan meremehkan, siapkan. Nah setelah ke Semeru kita mendapat ilmu banyak ya, kayak gimana sih ilmu pendakian itu, gimana tata cara, mekanisme logistik, mekanisme waktu gitu. Pokoknya ilmunya banyak sih di gunung itu. Iya. Harus coba, apalagi cowok. Enak. Ya gitu pengalaman. Ya ada lucu, tegang di Gunung Semeru pertama kali naik gunung, bener-bener gunung, langsung ke Gunung Semeru. Nggak tahu awalnya kalau ternyata gunung itu tertinggi di Jawa. Ya, nggak tahu soalnya. Ya pokoknya kita ya intinya berdoa itu penting sih. Kita selalu berdoa terus pas habis packing berangkat kita berdoa. Kita mendirikan tenda, paginya kita berdoa terus gitu terus. Ya mungkin itu ceritanya dari cerita kami. Iya, bertiga ke Gunung Semeru. Gunung Semeru. Oke. See you again, bro. Selamat siang, Andrian. Gimana tanggapan Anda setelah ke Semeru? Sangat biasa aja. Biasa aja, ketinggian Biasa aja. 3.600. Sangat mudah. Dan Belum ekstrim ya? belum, kurang ekstrim malah. Oh iya ya. Tahun depan Everest. Jaya Wijaya atau Everest? Everest. Oh iya. Makasih. Iya.